Iya ya, kalau di surga udah asli nggak bisa Udah diotak-atik manusia, selesai. Pak. Jadi urusan sekarang Iya itu ya. nggak usah nyari-nyari yang Yunani, yang Waduh, Kak. Mungkin mereka tahu si Zuma kan guru silat. tentang Alkitab. Lalu Iya. makanya muncul Tritunggal toh, karena Alkitab nggak menyebar secara masif. Barulah Iya. tahun 63 pakai bahasa Inggris. Nah, tersebar ke seluruh dunia. Udah kita ngikutin yang itu saja. Yang Ya. bahasa Inggris itu. Iya, waktu Septuaginta diterjemahkan bahasa Yunani, orang nggak nanya itu mana bahasa Aramnya. Nggak nanya. Iya. Ya kan? Kan para rasul mengganti bahasa Aram menjadi bahasa Yunani dong di dalam Septuaginta itu. Orang nggak nanya, aku lihat dong bahasa Aramnya. Iya. Rasulnya Iya. dia juga yang nulis, ya dia Iya, juga. dia juga. Tapi Pak Binsar itu nggak percaya Pak Tidi. Ini ada Pak Binsar ini kayaknya dia mau berguru sama Pak Tidi. Pak Binsar ini loh. Bang Umar narik saya biar apa ini? Iya, ini kan aku bingung. Waalaikumsalam Pak Kucing. Selamat malam Pak Teddy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Bang, Nah, jadi- izin bertanya Bang, Pak TB. Ya, boleh. Bukan Pak TB, ini yang sana ini, pendeta HTD ini. Ya, boleh Bapak. Silakan Bapak. Ini yang pernah berdebat sama siapa itu? Yang viral di YouTube ya? Ini ya? Iya. Dia pendebat internasional ini Pak. Oh iya. Saya boleh bertanya nggak Pak? Boleh Pak. Boleh. Dengan kami yang awam ini. Oke. Boleh. Ada 3 poin pertanyaan yang saya mau tanyakan sama Bapak ini. Tapi yang pertama dulu ya. 1. Saya mau tanya sama Bapak, bagaimana cara menyikapi dalam sesembahan apa namanya? 3 unsur 1 jiwa. Udah itu. Ya, itu pertama. Lanjut dulu itu, Pak. Udah. Ya, udah. Itu nggak ada di Alkitab, Pak. Jadi silakan Bapak jawab sendiri, wong itu tafsir doang. Kan ada yang nama gimana caranya? Kan ada yang namanya konsep Tritunggal. Ada, Pak. Kami nggak pakai tafsir, Pak. Yang tafsir sana aja, cari di luar sana. Kami pakai ayat. Gitu. Kalau Oh, nggak bisa gitu. bikin ayat, jangan nanya sama HTD. Oh, gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, gagal yang pertama ya. Terus yang kedua, di dalam sewaktu Tuhan menjelma sebagai manusia di dalam Yesus ada rohnya Allah. Betul gak itu? Tidak ada kata menjelma ya, Pak. Yang menjelma Intinya- itu babi ngepet. Babi ngepet itu Intinya- menjelma, Pak. Intinya Ya. dalam dirinya Yesus ada roh gitu ya. Roh yaitu Ya. Jangan pernah memakai kata menjelma ya, Pak. Jangan Oke, pernah saya ralat. memakai kata menjelma. Ya. Oke, saya ralat. Oke, saya ralat. Ya. Oke. Ya. Dalam- Menjadi ya become flesh. Oke. Ya. Oke, Oke. saya ralat. Ya di dalam Yesus ada roh Allah, disebut roh Allah boleh, disebut roh kudus boleh. Roh Oke. kudus adalah roh Allah, sami mawon. Oke. Di dalam diri Yesus ada yang namanya roh Allah. Roh kasarnya itu manusia, rohnya itu sebagai Tuhan. Betul nggak begitu? Nanti Pak ya, nanti setelah umur 30 baru dia Nah, menyatakan diri Tuhan. Roh Allah ya roh Allah dulu ya. Ya, Roh Allah. Intinya roh itu Tuhan apa enggak? Roh itu ya sama dengan firman. Iya, enggak, jawab aja. Roh itu Tuhan apa enggak? Roh yang ada di dalam diri Yesus sama dengan roh Tuhan. Oke, berarti Tuhan. No, Tuhan itu nanti pada saat dia mengatakan aku guru dan Tuhan. Tuhan itu Allah yang berkarya. Waduh. Berarti ada 2 unsur di sana. Nggak ada unsurnya, buang. Roh itu satu. Roh tidak pernah dua. Oke. Ya. Sekarang saya tanya Anda kembali. Di dalam diri Yesus ada roh, yaitu Roh Allah. roh Allah. Roh Sekarang Tuhan, pertanyaan roh saya, Yesus boleh. Roh Yesus sekarang pertanyaan boleh. Roh sekarang Kudus boleh. sekarang menjadi pertanyaan saya, sewaktu roh yang dalam Yesus itu apakah Tuhan atau tidak? Roh Tuhan jawabannya.
Roh Tuhan berarti Tuhan. Tuhan itu fisik manusia nanti. Dia berkarya sebagai Tuhan nanti. Enggak, rohnya, 30 tahun. rohnya yang saya tanya, rohnya. Roh Tuhan Rohnya saya yang sudah tanya, jawab. yang saat Bapak itu. tanya roh, saya jawab roh. Sudah clear. Ya. Oke. Anda roh tanya, tuh, apakah, roh yang apakah ada Tuhan di itu saat. Tuhan? Ya. Kalau Tuhan adalah roh, ya. Nah, Tetapi apakah yang sedang Yesus berkarya disebut Tuhan? Nanti setelah umur 30 tahun di Yohanes 13 ayat 13. berarti di saat Yesus itu lahir ke dunia sebelum waktu 30 Belum Tuhan. waktu ataupun Belum tahun Tuhan. yang ke-30 itu belum Tuhan. Itu roh Belum apa itu? Tuhan. Belum. Berarti itu roh apa? Rohnya roh Tuhan, tapi Yesus belum disebut Tuhan. Masa nggak paham sih? Rohnya Gimana roh caranya? Tuhan, roh Allah, roh Kudus, tapi belum disebut Tuhan. Oke? Rohnya Roh Kudus tapi belum disebut Tuhan. Belum. Disebut roh Berarti Tuhan bisa juga boleh. Berarti bisa saya sebutkan roh manusia. Salah, roh Tuhan kok roh Oh. manusia. Roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus. Kan belum disebutkan sebagai roh Tuhan. Oke? Sebut aja roh Kudus lah ya. Sebut aja roh Kudus sesuai Nah. Alkitab, roh Kudus. Saya tidak gini loh. Ini bertentangan sama pendapat saya gini. Apa yang saya tanyakan karena sebelum ke waktu tahun ke-30 yang mengaku dia sebagai Tuhan atau divoniskan dia sebagai Tuhan. Nah, sebelum tahun ke-30 itu roh itu sebagai apa? Itu Roh menjadi pertanyaan Kudus. saya. Udah, saya sudah Roh jawab roh Kudus. Kudus. Ya. Roh Kudus kan Tuhan. Roh Kudus, roh Tuhan. Ngerti Ya, nggak sih? berarti Tuhan dong. Roh Tuhan, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya. Saya ngerti, Bos. Saya Ya. ngerti, Pak. Anda kan Saya lagi ngerti. bicara Yesus manusia toh? Anda lagi bicara Yesus manusia toh? Tadi lu kena prank. Dia Ya. bicara bahwa rohnya Roh Kudus berarti dia tuh Allah, tetap Allah. Penyebutan Tuhannya umur 30 Tidak disebut gitu loh. Allah, salah. Disebutnya setara Allah. Bentar, saya Oh, Kristen. tidak disebut Allah. Nah, Tidak ini disebut Allah, Teman-teman. disebut setara Allah. Terus Oh, Gini, lalu gini. salahnya di mana? Gini. Kalau waktu dia setara Allah. Allahnya di surga. Ini namanya asik ini, Yesus. asik ini. Makanya Anda harus paham aku juga dulu. heran. Butuh bodrek ini Ya. saya. Bentar, aku nanya dulu sama pendeta ini. Saya Kristen ya. Pak Pendeta, menurut Bapak berarti Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu gitu loh. Gitu. Nggak ada diangkat jadi Tuhan. Nah, itu tadi dibilang setelah umur Itu ya. 30 tahun. Jangan pernah ngomong diangkat jadi Tuhan. Lah, terus Yesus berkarya. Ya Allah yang berkarya disebut Tuhan. Itu baru benar. itu apa sih, Pak? Ya. Jadi dulu Yesus itu pernah jadi Yahweh. Yahweh disebut Tuhan juga. Lalu jadi fisik manusia disebut Tuhan juga. Lalu jadi tubuh kemuliaan disebut Tuhan juga. Jadi anak domba sekarang ini disebut Tuhan juga. Balik lagi jadi firman. Waktu Awalnya dia bayi firman, dia udah Tuhan belum? belum. Nanti diangkat Tuhan setelah umur 30 gitu. Ya betul. Astaga, oke lah, Pak. Ya oke lah, Anda yang nggak paham ya sudah sana. Nyingkir. Nah, Pak, yang Ini menjadi Bang Umar, aduh ngeri, Bro. Yang menjadi Gimana pertanyaan saya, Pak, di saat sebelum dia tahun ke-30, roh yang ada dalam diri Yesus itu roh apa? Roh Kudus sudah dijawab. Roh Kudus berarti rohnya Tuhan. Roh Tuhan boleh, roh Yesus boleh. Berarti roh Tuhan Kudus dong. boleh, roh Berarti Allah Tuhan boleh. dong. Berarti Tuhan dong itu roh. yang berkarya. Ini orang nggak ngerti lagi nih. Bukan Sudah, masalah yang nggak lain. mengerti. Bukan Ya. masalah nggak ngerti, Pak. Anda menjawab, coba pahami pertanyaan saya. Roh sebelum tahun ke-30 yang di dalam diri Yesus itu, roh apa itu? Nah, Yesus disebut anak laki-laki, rohnya Roh Kudus. Roh Kudus. Umur 1, perhatikan omongan saya. Umur 1 oke. sampai 12, 1 sampai 12, Yesus disebut anak laki-laki, rohnya Roh Kudus. 12 sampai 29, Yesus disebut setara Allah, rohnya Roh Kudus. 30 sampai 33, Yesus disebut Tuhan, rohnya Roh Kudus juga. Hmm, Clear? Oke. Berarti ini kita pertanyakan rohnya masih tetap Roh Kudus kan? Saya sudah jawab. Sampai dia- Kalau nggak paham, Sampai dia minggir. tahun Saya sampai dia sudah tahun jawab. Kalau Anda nggak mampu mencerna, minggir. sampai dia tahun 30 kan? Masih tetap dikatakan Roh Kudus? Tetap Roh Kudus. Nah, berarti secara otomatis roh yang dari bayinya berarti
Roh Kudus juga, ya Tuhan juga. Sudah, nyingkir aja udah tak jelasin, dah capek aku jelasin kamu nggak paham. Anda yang keliru menjelaskannya saya rasa. Karena pertanyaan saya gampang sekali itu. Tinggal jawab iya dan tidak. Sudah saya jawab. Roh Perhatikan, Kudus. perhatikan Ya, ya. ya. Umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, rohnya Roh Kudus. 12 sampai 29 disebut setara Allah, rohnya Roh Kudus. 30 sampai 33 disebut Tuhan, rohnya Roh Kudus. Apanya yang nggak jelas? Berarti rohnya itu Pak, sebelum tahun ke-30 Sudah, yang itu lain, saya ayo yang pertanyakan lain, Pak. yang lain. Saya enggak bertanya yang Layani masalah pertanyaan Anda. Saya sudah tahun-tahun. cukup clear, yang lain aja nanya, yang lain. Yang lain. Pak, kok Iya. setara Allah tapi bukan Allah tuh maksudnya gimana? Nah, ini dia. Karena tubuhnya fisik, rohnya roh Allah. Maka disebut setara Allah. Karena ada tubuh fisiknya. Kalau Allah full itu harus roh full. Nggak boleh ada tubuh fisik. Karena Oh, berarti- ada tubuh, Berarti karena roh ada yang tubuh sebelum fisik bayi belum disebut full ya? setara Allah. Berarti roh yang masih bayinya itu belum full, gitu. Ah, ini nggak ngerti lagi. Kan Enggak. ini bicara Anda- Yesus umur Anda- 12 sampai 29. Saya bicara tubuh Yesus, fisik Yesus. Kalau rohnya mah tetap Roh Kudus, Pak, tetap. Saya bicara tubuhnya Yesus dulu. 12 sampai 29. Oke, gini Ya, Pak. saya roh Allah, tetap adalah Allah, tapi karena Tetap kalau Allah rohnya ada mah roh tubuh Allah dari fisik. bayi sampai sekarang tetap. Gitu loh, karena ada tubuh fisik, jadi dia menghubungkannya tubuh fisik dengan roh Allah yang ada di dalam, jadi setara Allah. Nah, waktu Bukan sampai Allah. 12 tahun disebut anak Dia tidak mengatakan bahwa laki-laki. dia bukan Allah, bukan. Bukan, nggak bisa disebut Yesus yang tubuh fisik itu disebut Allah, nggak bisa. Tapi rohnya roh Allah, Roh Kudus boleh, roh Allah boleh, roh Tuhan boleh. Tapi yang pas untuk yang di Alkitab ini disebut Roh Kudus. Yang pas ya, karena ditulisnya Roh Kudus. Itu nggak Kalau- disebut Allah, nggak boleh disebut Allah, tapi disebut setara Allah itu apa karena penampakannya atau karena apa, Pak? Karena satu, dia belum berkarya. Kalau berkarya itu kan merendahkan lalu jadi anak manusia. Dia masih gelarnya anak Allah. Semua malaikat harus sujud pada Yesus, ya. Ibrani 1 ayat 6. Ya. Dia lebih tinggi dari malaikat, makanya semua malaikat sujud kepada dia. Dia setara Allah. 12 sampai 29. Dia belum berkarya untuk keselamatan, tapi dia jadi tukang kayu, kerja gitu loh. Tapi untuk keselamatannya belum. Baru setelah umur 30, dia merendahkan diri, ketetaran ini ditinggalkan, lalu dia jadi hamba. Mulailah dia bisa dicobai iblis. Gitu loh. Ya, Tapi roh Allahnya nggak berubah kan, maupun dia nggak di berubah. sorga maupun nggak dalam berubah. dalam keadaan di dalam tubuh dia Dalam nggak keadaan berubah kan. apapun, Pak. Dari mulai bayi sampai dengan nanti mati disalib, ya. Rohnya harus keluar dulu, makanya dia harus ngomong Eli Eli lama sabachthani. Kalau dia rohnya nggak keluar, nggak bisa mati, Pak, karena di dalamnya roh Allah. Banyak orang tidak mengerti, Pak, ya. Yesus yang bayi owek-owek dikira Tuhan. Salah, Pak. Itu anak laki-laki gitu kok. Lalu remaja umur 12 sampai 29 dikira Tuhan. Itu biasa, itu masih anak remaja biasa, kerja biasa jadi tukang kayu. Barulah ketika dia berkarya, karena aku ini Allah yang berkarya, maka semua Allah yang berkarya disebut Tuhan. Dulu Yahweh juga. Yahweh kan berkarya tuh, menciptakan bumi, menciptakan semua, dia disebut Tuhan. Ketika Yesus berkarya umur 30, dia disebut Tuhan. Ya, nanti Berarti Tuhan bangkit on pun off dong, disebut Pak. Tuhan. Jadi Tuhan on off ya gitu. Bukan. Ya salah, itu kan Jelasin pikiran ya, Anda aja jelasin itu. ya. Saya jelasin ya. Itu dulu tuh ada yang namanya Hermogenes debat sama si siapa namanya, sama si Tertulian. Si Hermogenes bilang Allah Tuhan dan materi itu sama kekalnya. Kenapa? Karena alasannya kalau bagaimana dia adalah Tuhan kalau nggak ada materi. Makanya si Tertulian itu jawab ada masa di mana dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu bukan berarti nggak ada Allah, bukan nggak ada Allah, tapi jabatan Tuhan itu nggak ada yang dituani, gimana dia adalah Tuhan gitu loh.
Kalau sudah ada ciptaan, dia jadi Tuhan. Kalau dia nggak ciptaan, bukan berarti Tuhannya nggak ada. Itu Pak Dede ngomong dengan pengertian yang sama seperti itu. Ya, kan ada salah pengertian begini Bapak-bapak. Kalau Yesus itu Tuhan, kan disunat tuh. Terus potongan kulit katamnya kemana? Ayo, katanya Tuhan. Ayo, padahal Tuhan itu tidak bisa membusuk. Ada ayatnya, Kisah 2 ayat 31. Ya, tubuh Yesus nggak bisa membusuk. Terus kulit katamnya kemana? Maka jawabannya 1-12 disebut anak laki-laki biasa gitu loh. Mimik susu digendong sama ibunya. Jadi begini, inilah bedanya kita Pak. Oh, sebagai saya memahami Tritunggal sama Bapak. Beda jauh memang. Menurut Ya, Bapak memang emang beda Tuhan jauh, itu, memang Tuhan itu apa Pak menurut Bapak? Tuhan adalah Allah yang berkarya. Kalau kami, Tuhan itu adalah gelar yang diberikan ke Yesus. Itu gelar, jabatan. Ya, Jadi memang karena beda Anda pemahaman kita mengakui itu beda. Yesus Nggak Allah. tahu Bapak Tidak, pemahamannya dari mana itu. Tritunggal tidak mengakui Yesus Allah. Ya, cuman jadi Yesus Tuhan doang. Tuhan pun juga Terus dikatakan, bukan itu. jangan framing gitu. Oh, kami percaya Yesus itu firman Allah. Dia dikatakan sudah. Allah karena dia Sudah firmannya. selesai. Tapi Sudah dibilang selesai, Pak. Allah yang sang sumber, yang roh itu jadi Sudah manusia, selesai. itu Ya, kami nggak Allahmu percaya. Bapa toh, Allahmu jelas, Bapa toh. kami sesuai Muter-muter kata kayak dia, Pak. apapun juga Allahmu Bapa toh. Tidak pernah Parah ada Allah yang pemahaman Bapa. Bapak. Tidak pernah ada. Itu Ya, ajarannya sedetik Daniel pun Bapa tidak Biantoro pernah itu. jadi Jadi Allah. Yesus tuh Allahnya bukan Allah yang itu, tapi cuman bagian dari Allah. Karena itu Allah itu bidat itu, bahaya Ya, itu. Ya sudah ya. Semua Alkitab dimulai kata elah. Beresit bara elah. Kalian yang ngomong bidat, pasti Alkitabmu beresit bara Elohim. Taruhan nama saya. Pasti Alkitabmu beresit bara Elohim. Betul? Kalau Alkitab asli perjanjian lama, beresit bara elah, et hasemayim wa et haeret. Beresit bara elah, pada mulanya Allah. Kamu harusnya diterjemahkan, pada mulanya para Allah. Karena Elohim itu jamak. Jika Alkitab masih menulis Elohim, segera buang. Elohim itu adalah sebutan majestic plural, Pak. Sudah, bukannya Elohim itu plural. jamak. Buang, segera buang. Elohim itu jamak. Itu tanak gitu Pak ya. Kalau perjanjian lama, beresit bara elah. Yang Bapak punya soalnya kitabnya ada Ya, di surga, pada jadi mulanya repot, Allah. nggak bisa diperiksa, Pak. Ya, tidak ada itu pada mulanya para Allah itu nggak ada. Jadi Pak HDT ini kitabnya seperti apa ya? Kitabnya sekarang bahasa Inggris tuh, yang ada huruf merah, huruf hitam. Enggak, nama kitab Bapak apa sekarang? Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Titik. Berarti sama dong. Beda. Alkitab Anda pakai tanak kok. Yang nggak ada link ke Perjanjian Baru. Hayo, kitabmu yang tanak tidak ada link ke Perjanjian Baru. Yang beresit bara Elohim. Yang Sema Israel Adone Elohim itu nggak pernah ada. Hashim itu nggak pernah ada. Itu tanak Ada itu. Semua itu ada merujuk baca perjanjian ulangan lama itu, Pak. Apa bacanya? Sema Israel Adone Elohiminu. Buang itu Alkitab. Ini Bapak, ini oneness ya? Yohanes apa? Saya Kristen, ngerti nggak? Udah sering ketemu sama Pak HTD ini. Jauh juga nggak. Entah apa alirannya nggak. Itu juga Jesus only itu juga bukan Kristen, Yohanes juga bukan Kristen, Pak. Ayo, yang masih Alkitabnya Bapak, ini Elohim, Adone segera buang ya, Pak. Anda 2000 tahun disesatkan loh. Mestinya Sema Israel, Yahweh Elahinu, Yahweh Echad diganti. Sema Israel, ya Adone itu Tuhan yang jamak. Makanya pasangannya Adone Elohiminu, mestinya Elahinu diganti Elohiminu. Jamak ketemu jamak. Tuhan yang jamak ketemu Alkitab Allah yang menulis itu, jamak. Pak. Kalau Alkitabnya pengen seperti yang Bapak mau, berarti bikin kita sendiri aja begitu aja, Pak. Enggak, itu perjanjian lama. Itu Nah, perjanjian itu lama yang perjanjian asli. Perjanjian lama kan ditafsirkan Bapak-bapak gereja seperti itu, Pak.
Nggak ada bapak-bapak gereja itu. Nggak Oh, kenal. masa. Nggak ada itu bapak gereja dari mana itu. Ini pada dibohongin sama bapak gereja. Bapak gereja tuh pandangannya beda sama Trinitarian. Dibohongin ulama-ulamamu, kau nggak terima bro sama nabimu. Nggak Jangan ada ya gitu. bapak gereja ya. Jangan framing. Bapak-bapak, ibu sekalian, Paulus, Petrus, Yohanes itu orang Yahudi lebih pinter dari Anda, tak kasih tahu. Petrus itu lebih paham Alkitab Perjanjian Lama dari Anda. Ketika Yesus datang, dia ngerti, ini Mesias ini. Ketika dipanggil Petrus, Yohanes, Matius, ayo ikut dia ngerti. Dia lebih pinter dari Anda. Yang sok Elohim, Adone. Petrus nggak kenal Adone, nggak kenal Elohim, dia kenal Elah. Makanya dia ngerti ketika Yesus datang cuman 12 murid tambah 70 murid. Jadi murid Yesus tambah 4.000 yang makan, tambah 5.000, tambah 500 yang menyaksikan, cuman 10.000 kali anak dan istri, cuman 30.000 ketika Yesus di bumi yang percaya Yesus dari 200.000 populasi Israel. Ya, semua rasul itu lebih Coba pinter buka, dari Anda. Pak. Yang sok pinter Coba buka Yahudi. teksnya itu, Pak. Bisa dibuka nggak teksnya, datanya? Teksnya nggak ada, teksnya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, Bahasa teksnya Inggris sudah aslinya disuruh, ya? kalau mau tahu. Aslinya pakai bahasa Inggris gitu. Pakai bahasa Ibrani dan Yunani, sekarang sudah di surga. Di surga. Iya. Wahyu 11 ayat 19. Baru denger toh, makanya dialog sama HTD, kamu baru denger tiap hari. Tanya Valen, semua yang dialog sama saya pasti baru denger. Baru denger ya Alkitab asli, Ibrani Yunani ada di surga, betul, ada di tabut perjanjian, yes. Yang Karena bawa ke Yesus surga siapa itu, Pak? Ya, Anda harus lihat dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Dengan angin badai, Allah mengangkat Elia dengan angin badai pula. Allah mengangkat segala sesuatu. Tabut perjanjian gimana bisa di surga? Diangkat dengan angin badai. Alkitab juga, Elia juga, Adam diturunkan ke bumi juga pakai angin badai. Itu fungsinya dibawa ke surga ngapain, Pak? Supaya Yesus menggenapi firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Nanti waktu bumi kiamat, kalau Alkitab disimpan di bumi, Yesus tidak menjaga firman-Nya. Firman Yesus berlalu. Makanya taruh surga. Oh, makanya disembunyikan gitu biar jangan ada yang ngambil. Ya, lalu dia memakai United Bible Society ya untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Gitu Pak. Aku tuh dulu Tritunggal Pak, yang sama seperti bapak-bapak, pengen cari yang asli tapi palsu. Semua Tanak itu Pak tidak ada link ke perjanjian baru. Tanak Iya itu itu muncul Pak, kan aslinya udah dibawa ke atas, dari mana Bapak tahu lagi aslinya? tahun 1965 Pak. United Bible Society menyatakan Alkitab yang asli setelah kita terjemahkan bahasa Inggris, kita foto-foto, dokumentasi, lalu terjadi semacam bencana alam di daerah Enggak, Inggris itu. Elia tadi kan yang dinaikkan itu kan tahun berapa? Sama kitab suci itu. Tahun 65 Pak. Nah, 1965 udah berapa ribu tahun itu Pak? Betul, itu sudah cetakan ke-16. Jadi Alkitabnya Musa, Alkitab Kejadian, anggap aja setiap 200 tahun perlu ditulis ulang oleh anaknya Musa, oleh cicitnya, oleh tweet, cicit, tweet. Perjanjian lama itu Pak, perjanjian lama itu setidaknya ditulis 16 kali, ditulis ulang. Perjanjian baru itu antara 8 sampai 10 kali. Iya, tadi Bapak bilang kan aslinya sudah di surga tahun 65 ya, sesudah Masehi. Betul. Berarti setelah Yesus naik ke surga. Oh jauh Pak, itu setelah dunia dikuasai 1600 tahun oleh Tritunggal. Tadi tahun 65, tahun berapanya? 1965 Bapak. Berarti baru Indonesia tahun merdeka. lalu dong. Indonesia merdeka 1965 tahun baru. berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? 1945 ya. Lalu United Bible Society mengeluarkan Alkitab versi bahasa Inggris 1963. Lalu terjadi sedikit bencana, tiba-tiba Alkitab yang sudah dikumpulin itu hilang. Lalu tertulis di Wahyu 11 ayat 19, ternyata ada tabut perjanjian di surga. Isinya segumer mana, 2 loh batu, tongkat
Harun dan Kalau Alkitab. Alkitab itu kan bukan asli itu Pak, yang asli itu kan manuskripnya. Pak, apapun manuskrip 200 tahun harus ditulis ulang. Betul apa betul? Ya, aslinya manuskripnya kan tetap tersimpan di sana, di museum sana. Ya, jadi yang diangkat ke surga itu Pak, di zaman tahun segitu sudah ada kertas. Ya, Jadi Septuaginta itu Alkitab ditulis yang dibawa tahun ke surga. 70. Septuaginta ditulis tahun 70 itu sudah ada kertas Pak. Lalu sampai 1963 paling tidak dicetak ulang, ditulis ulang oleh anak-anaknya ya Pak. Oleh misalnya Petrus punya anak, punya cucu, punya cicit. Ya, sampai 8 kali. Ya, yang dibawa Ya. ke surga itu yang ditulis anak-anak ini. Ya betul dong. Mana ada Pak Alkitab masih Berarti- asli. Masih Berarti asli mana bukan ada. asli, kan? Tahun Masih ditulis ada yang tahun tinggal 70 lah. Masehi mana ada Bapak? Tidak pernah ada 70 Masehi kok tahun 1900 masih utuh. Septuaginta itu kan masih tersimpan itu, Septuaginta. Itu Septuaginta yang palsu Pak, yang ada Hologos toh. Ayo cek Septuagintanya Hologos bukan? Terus kitab yang dibaca Tuhan Yesus di Bait Allah waktu itu di mana sekarang Pak? Itu kitab Yesaya kemungkinan cetakan ke-6. Artinya oleh Yesaya kan 1200 turun ke anaknya udah rusak 200 tahun. Tulis sama tapi nggak berubah, sama ditulis. Tulis lagi itu udah tulisan ke-6 Pak. Ya. Ya, itu tahun itu. Lalu itu sudah turun lagi, sudah dicetak lagi mungkin 9 kali. Kurang lebih jadi 16 kalian kok perjanjian lama itu. Pak, setiap 200 tahun apapun Pak, medianya apapun ya, namanya tulisan itu pasti rusak Pak. 200 tahun Pak, rusak. Ya, perlu disalin ulang oleh turunan-turunannya. Jadi Bapak ini kena prank gitu. Dipikirnya tulisannya Musa 1500 tahun sebelum Musa itu asli itu. Rusak dong Pak, itu perlu disalin ulang oleh anak-anak cicit-cicitnya. Gitu loh. Bapak kena prank dari dulu seperti itu. Apalagi kitab Musa Pak 1500 Yang tahun. memprank siapa Pak? Mempranknya siapa? Yang Anda berpikir bahwa tulisannya Musa masih ada loh. Enggak pernah pikir gitu. Ya, Anda pernah berpikir enggak bahwa dia sudah disalin ulang kurang lebih 16 kali? Iya, kan ada manuskrip itu, tulisan Septuaginta, tulisan apa, kan ada itu. Septua itu 7, Ginta itu 10, Pak. Artinya tahun 70 Septuaginta. Kalau Septuagintanya tahun 350 Masehi, disebutnya Trisenti Quinquaginta, itu Septuaginta palsu, Pak. Baru dengar toh? Pasti baru dengar. Ya, kalau itu Ya, dibilang Bapak ketawa palsu, kan, baru dengar berarti toh, semua nanti karena dibilang baru palsu, dengar. Pak. Namanya Septuaginta itu Pak, Septua itu 7, Ginta itu 10. Ditulis oleh para rasul. Rasulnya Itu masih palsu. hidup tahun 70 itu rasul-rasul masih hidup, Pak. Jadi Ya. itu palsu gitu. Itu asli. Jadi yang itu palsu mana? yang terbitan 350 oleh Tritunggal itu loh Pak, habis konsili 325. Kok ada terbitan Tritunggal? Enggak ada terbitan Tritunggal, Pak. Septuaginta kok ada Septuaginta. Menurut Anda Septuaginta terbitan tahun berapa? Tritunggal Pasti itu kan 350. Tritunggal itu Ayo, bukan jujur aja, terbitan. jujur aja. Aduh, Jujur udah aja. salah Pengajaran ini. Tritunggal Pak, pengajaran teologi Septuaginta itu muncul tahun 350. Makanya tidak Memang bisa Septuaginta yang ya, memang Septuaginta yang mengapakan Tritunggal. Kan saya sudah bilang Pak, Septuaginta itu tahun 70 itu tulisan asli para rasul. Ya, sedangkan di pelajaran teologi selalu diajarkan Septuaginta itu muncul tahun 350 Masehi. Itu Septuaginta palsu Pak, yang di situ ada Hologos. Ya, Sebelum- Yohanes 1 ayat 1 itu ditulisnya Sebelum tahun Hologos. 350 kan udah ada kanon Alkitab kan, Pak. Ya sudah, kan Bapak belajar teologi loh. Kalau belajar teologi akan diajarkan Septuaginta itu terbit tahun 350 Masehi. Di sini ada banyak yang sekolah teologi enggak? Asali Pak ya. Saya debat dengan Budi Asali ya.
Tuh, Valen saksinya. Buddha Saling ngomong Septuaginta itu 350 Masehi. Lalu saya bilang, itu Trisenti Kuin Quaginta. Septuaginta 70. Diketawain saya, Pak. Septua itu punya. Ayo, cek saja ya. Cek saja Yunanimu ada kata hologos enggak? Ayo, itu palsu, Pak. Mestinya lexios, Pak. Berarti Yang- kalaupun palsu Pak, kenapa tidak dibantah sama para pendeta-pendeta ini? Kan pendetanya Tritunggal. Kan pendetanya Tritunggal. Kalau saya yang membantah, tanya Valen. Saya bantah itu. Kan mereka semua Tritunggal. Tritunggal itu cocok dengan Tanak. Karena Allahnya harus jamak. Bapak Portunggal. Kenapa? Bapak berapa tunggal? Saya Kristen, Pak. Iya, berapa tunggal, Pak? Kristen apa? Saya Kristen ya, Pak. Enggak, jangan ngomong Kristen seperti apa? itu. Ya, Kristen apa, Bapak? Kristen ya, Protestankah? Kristen. Apakah? Kristen itu Ya, cuma Kristen satu, apa? Pak. Enggak ada Kristen apa. Kristen ya Kristen. Iya, Bapak tadi kan nggak Tritunggal, Dwi Tunggal, Satu Tunggal, Portunggal, Enggak ada, Pak. atau Saya Kristen, Bapak memuliakan Allah dalam nama Kristus. nggak bertunggal gitu. Saya namanya Yesus Kristus, Tuhan Allah satu-satunya. Itu Nama- baru Kristen. Nama gereja Bapak apa? Kalian tahu itu. Udah nggak usah ke sono, Le. Percuma, jangan sampai. Enggak, soalnya enggak enak kali gitu Bapak ini. Ya, Ya, nggak enak makanya kali. kita harus kuat. Semuanya kan harus kita Enggak, tahu. maksudnya dijelaskan semuanya. Bapak ini jangan-jangan bukan Kristen. Bukan Kristen ini. Iya, Saya bukan Kristen. Kristen. Kristen itu Ini- definisi Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 itu definisi Kristen. Anda mau cari definisi Kristen, carilah di Alkitab yang ada kata-kata Kristen, ada 6 ayat. Ada kata-kata Kristen, baca Itu itu. gereja Jadi, apa? Pak, Gereja coba- Bapak namanya apa? Coba sebutkan Kristen Nanti- dalam bahasa Yunani, Pak. Dalam bahasa Yunani, Pak, coba sebutkan Kristen itu apa dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Inggrisnya Christian. Dalam bahasa Ibraninya, Pak. Nggak usah. Kristen. Christian aja udah. Enggak, dalam bahasa Ibraninya itu. Coba Anda sebutkan. Kalau memang Anda Ini Kristen, coba. berkedok pendeta ini. Coba kalau memang Anda Jangan, Kristen, coba bentar, dalam bahasa Ibraninya coba. Bentar. Oke, Bentar, yang lain. bentar. Yang lain ya. Bentar. Itu Ibrani Saya- palsu itu, Pak. Ya, palsu, Pak. Bentar. Ya. Saya handle dulu. Jangan ngomong dari gereja mana, itu gereja Laisa. Kalian berani nggak buka identitas di sini semua? Berani nggak? Berani nggak open cam? Coba open cam kau. Ah, berani. Berani nggak? Coba open cam Berani. kau. Pak Pendeta, Iya, dia Tunjukkan itu KTP-mu ya. menurut Bapak siapa? Tunjukkan KTP-mu. Iya. Iya. Coba kau open cam. Kalian jangan kalian buat Open pendeta-pendeta. cam. Pengen Open ngoceh-ngoceh cam. kalian. Kalau ku buat Open nanti aku cam. jadi Pak Ya, Ustaz. Pak Terus ku Pendeta bilang Yesus itu kayak siapa bagi Bapak? Udah orang kau nggak Kalian berani jangan- open cam kok. Udah nanya aja, mau nanya apa apa berani? aja. Pantek. Nah ini nah. Iya, Pak Pendeta, Ya, Yesus itu coba, siapa coba. bagi Bapak? Nanya aja. Nanya yuk. Mau bilang apa? Ayo. Kau Yesus Kristen itu juga? siapa bagi Bapak? Pendeta. Coba kau Kristen gereja di di mana kau? Iya, kau nuntut Pak HTD. Kau gereja di mana kau? Nama Kau udah gereja gua apa? screenshot ini. Itu Nah, Pak Pendeta Kau gereja di di mana gereja Laisa. Gereja mana kau? Gereja mana kau? Kau gereja Jawab mana? kau. Saya umat Islam. Ini Pak HTD orang Kristen. Saya Aku sudah KBBI, dibahas kenapa? ya, saya KBBI, sudah dibahas tahu. sama Valen. AKBP mana? AKBP Tutup aja bentar. kameramu lah, nggak usah terpancing lah. Halo. Halo. AKBP tutup mana aja kau? kameramu itu. Kau AKBP Nggak mana? usah emosi. Pantek kalian. Iya, yang Tahu. dia ngomong kasar duluan. Anjing. Jangan kasar. Kasar. Aduh, lai. Itu yang masih ngomong pakai bahasa kebun binatang keluar. ngomong pantai situ. Siapa itu yang ngomong kasar Siapa itu? yang ngomong Kurang kasar ajar banget itu. Keluarin. Udah. Ngomong pantai. Udah Yang gua pakai bahasa udah gua binatang, screenshot. keluarin, Udah gua Valen. screenshot. Ya udah gua Keluarin. screenshot. Ini gua cari komen dia nih. Gaya Keluarin. kali dia. Bang Umar. Coba yang di sini. Binatang itu keluarin. Jadi masih ini. Apalagi ngomongin agama belum kuat dia gitu. Ya, ayo nanya aja kalau mau. Iya, iya. nanya. Lanjut Pak Bisyar. Ya Pak Pendeta Oke, gua- bisa nanya Pak Pendeta. Nah, nanya aja Pak. Ya.
Yesus itu siapa bagi Bapak? Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Clear? Kau sebut alamat kau ya, kau urusan nama saya. Loh. Nah, jumpa kita. Di mana kita jumpa? Ya kau tunjuk, gua tunjuk KTP gua. Coba kau Tunjukkan pencet KTP. lagi. Datang ke Medan. Kau dulu. Balegi ini bertemu ini baik. Coba kau pencet lagi. Loh, Bukannya kau kau pencet tantang kau. tadi. Kau pula yang apa kau? Loh, iya, itu pendeta itu. Kau ribut Jadi kalau pendeta kenapa? semua. Kalau aku Pak Ustadz Kenapa? kenapa? Tanya. Coba Lah, kau jadi kau Pak Ustadz Urusannya kan pendeta sama kau, ngapain kau bawa ustad? Medan Jadi mana apa? kau? Kau campuri anjing. Medan Ya. mana kau? Emang. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Ya, saya aja open camp begini kok. Saya open camp ya, jelas wajahnya ya. Saya Ya, kemana-mana. terima kasih Pak Pendeta, sudah saya follow ya. Nanti saya ikuti Pak Pendeta kalau Ya, live. ayo sekarang yang mau nanya-nanya. Wong saya tuh jelasinnya ya enak-enak aja kok. Jangan pakai kata-kata yang itulah ya. Itu kalau orang-orang Ya, kayak kalau Valen bisa kan orang-orang sudah ngerti di roomnya ya. Bapak sendiri. Di sini Ya. nanti kan jadi ribut ke tadi. Ya, Valen gitu udah ngerti dia. Dia udah kenal lama sama saya. Ya, ayo yang nanya-nanya ya. Tadi pertanyaan terakhir, Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa ya Pak. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya itu ada di Yudas 1 ayat 25 Pak. Jadi Yesus itu bukan baru ada kemarin sore, bukan. Tapi sudah sejak dari sebelum segala abad, sebelum ada manusia, Yesus itu sudah Tuhan, sudah Allah. Jadi Allah itu sudah punya nama. Ya Pak, seperti itu. Berarti bukan oneness, pahaman Bapak ya. Saya Kristen toh Pak, saya sudah ngomong saya itu Kristen oneness. Coba Bapak klik oneness. Ayo rada educated. Bapak translate ya, Inggris Indonesia, tulis oneness. Nanti bahasa Indonesia keesaan bukan esa. Jadi keesaan itu sama saja dengan Tritunggal Pak. Jadi oneness itu sebenarnya tipuan lain dari Tritunggal. Gitu loh Pak. Coba ketik di Google translate. Oneness itu apa? Kalau esa itu one, bukan oneness Pak. Berarti Yesus only ya. Sudah dibilang Kristen Pak. Alkitab hanya mengenal dua Pak ya, Kristen atau Nasrani, ya Pak. Jadi Alkitab Ya semua juga bilang Kristen Pak. Oneness juga bilang Kristen, Tritunggal juga bilang Kristen. saya Kan luruskan semua Pak. bilang Kristen. Saya luruskan Pak. Alkitab hanya mengenal dua, kalau enggak Kristen, Nasrani. Definisi Kristen ada di 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi kalau Anda tidak memenuhi 1 Petrus 4:16, Anda tidak boleh mengklaim jadi orang Kristen. Anda jadi orang Nasrani. Bukan definisi Kristen, pengertian Kristen itu kan pengikut Kristus. Salah Pak, ini salah. Tidak ada pengikut Kristus. Pengikut Kristus waktu jadi manusia ada. Paulus itu pengikut Kristus waktu jadi manusia. Ya, ada juga di kitab Markus pengikut Kristus. Tapi kalau pengikut Kristus yang Allah ya Anda mati gosong dong Pak. Nggak bisa. Maka yang benar beriman pada Kristus, bukan pengikut Kristus. Tapi penyembah Yesus Kristus itu baru benar. Makanya 1 Petrus 4 ayat 16 menulis sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu harus punya nama Yesus Kristus. Itu baru Kristen Pak. Kalau pengikut Kristus ya Anda mati gosong. Yesus Oh, itu- bentar Pak TD. Ini yang bawah ini udah aku screenshot ya, dia ngaku di amplas ya. Ini kalau itu ya udah hujat-hujat yang di bawah ya. Kau nasibmu mau sama kayak Rudi Simamora ya. Ini ya. Ini ngakunya di amplas tuh foto yang paling gede tuh. Nanti Ya gua sudah. viralin nanti kau. Udahlah, Pak. Gua viralin nanti. Nanti fotonya dikirim Bang Daya, tolong dikirim ya. Siap. Itu udah ini gua rekam semua ini yang di bawah ini.
Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, makanya kita perlu back to the scripture, Pak, kembali ke Alkitab, ya. Mohon Bapak jangan mengatakan Kristen itu pengikut Kristus, nggak ada ayatnya, Pak. Nggak ada ayatnya. Jadi Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu Kristen. Ya, Ya sejarah katanya kan ada Pak, etimologinya kan ada itu. Ya sudah, Pak. Aku sudah ngomong pakai ayat. Bapak masih mau bantah juga. Ya nggak ada dasar ayatnya. Kalau sama saya itu pakai ayat, Pak. Ayat berapa itu, Pak? Bentar. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi bukan mengikut, Pak, ya. Tetapi memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu definisi orang Kristen tuh. 1 Petrus 4:16. Nggak ada itu ngikut Kristus, nggak ada. Bentar, Pak Tede, diam dulu Pak Tede. Ya. Bentar. Diam dulu. Kau tunjuk alamat kau di mana? Di mana alamat kau? Tadi yang kutanya siapa? Tuhan. Loh, kok barusan ngomong di bawah kok? Kok bawa si Mamora? Kok bawa nama si Mamora? Loh, mau nasib mau coba tuh. iya, mau nasibmu kayak si Mamora. Coba kok. Emang aku ada Mana hina di mana Al-Quran? alamat kau? Aku ada hina agamamu. Aku nggak ada hina agamamu, jadi nggak usah. Tulisanmu di bawah kok. Loh, di bawah Yang mana? ada ini. Yang mana? Coba Di bawah tunjukkan. ada ini. Tunjukkan yang mana? Kau barusan bilang apa tadi, penyembah batu? Ini komen aku kau mau di bawah menyembah penyembah batu, batu. aku bilangnya. Apa? Aku mau nyembah batu, coba tunjukkan. Loh, Apa loh? Enggak, ini tadi di bawah. kalimat Terus kau kau ancam-ancam yang kita mengatakan apa? Kau mau jadi ustad. Ancam Ya, apa? Mana ada aku ancam? kau tadi Ancam ada yang mana? bilang, kau nanti jadi ustad, ya kan? Maksudnya apa? Ya, kalau memang aku Udah jadi gini ustaz, aja. kenapa? Ini kan live, iya. Ya kau emang Gini Islam. gini aja. Gua tanya Ini sama live kau, ini emang kan. kau Islam? Ini kan udah direkam semua. Ya, kita nggak tahu ke depan gimana. Nah maksud kau tadi kau bilang itu kau Enggak gini aja. Kau tadi ngomong begini Nah. di live. Ya, Alamatmu kan ada mana? rekamannya nih. Nanti kau samain. Kau tadi Aku ngomong nggak ada begini. hina Tuhanmu, Kalau nggak ada hina aku agamamu. jadi Terus ustaz, Tapi kau nantang belajar- kami belajar tadi, jadi toh. ustaz juga bisa. Tantangin Kalau apa? kau Tadi, gitu, toh. kau makanya kan yang kau kutanya jadi kan ustaz. pendeta, terus Enggak, ngegas maksud kau kau tadi tadi. ngomong laga-laga jadi ustaz tuh Harusnya kau apaan? sadar juga kesalahanmu. Enggak, maksud Apa? kau Cuma tadi kesalahan ngomong lain. laga-laga jadi Coba, ustaz itu Kau apaan? salah. Coba. Maksudnya Tadi kan apa? Ini kutanya aja, gereja kalau lu- Itu pendeta. apa? Maksud kau Terus laga-laga. kau langsung jawab. Kau Kalau salah nyampe-nyampe kalau lu gereja. berani, kalau lu berani alamatmu. tunjukin aja alamat lu. Alamat lu datang. tunjukin yang benar. Iya, aku pesan Yang benar. tiketku sekarang. Ini Datang aja. aku. Kalau mau baper Lu kau, jangan nggak gini usah aja. main sosmed kau. Nggak usah main Enggak, tadi sosmed kau kau, itu aja. Kau ngajakin di amplas ya kan? Kau ngajakin Iya, di amplas. Nah, amplas itu Iya. luas. Kau mau di amplas sebelah mana? Ah, iya itu kutanya, amplas sebelah mana? Mau Yang di sebelah berapa? mana terserah. Sekarang Gimana, pun jangan- jadi. Jangan kau banyak tato. Iya. Ah. Viralkan kau. Viralkan aja, senang aku biar Kita viral janjian aku. di amplas Ah. ya. Jangan Iya. main kau. Nah, yang Coba, penting di aku mana? nggak ada hina Tuhanmu, Iya, nggak ada hina agamamu, alamatmu. nggak ada hina Alamatmu di mana? Al-Quranmu. Itu Nah, bisa itu nanti aja. kau pertanggungjawabkan. Jadi, Alamat kau mana? jadi kalian mau laporkan aku pakai apa coba? Enggak pakai lapor-lapor. Enggak, kita enggak usah Jadi- lapor-lapor sama orang kayak kau kan Oh, jadi- jagoan nih. Kita enggak usah pakai lapor-lapor di atas materai Udah, ya kita baku hantam. diam dulu. Kau tunjukkan aja alamat kau. Simple. Kau kan gentle katanya. Kau tunjuk alamat Iya. kau di mana? Bang Umar kali Judan 4 Taruna. Gua di Surabaya. Lu pikir gua nggak punya teman apa di Sumatera? Apa pikir gua nggak punya teman-teman lapangan di Sumatera? Kau tunjuk alamat kau. Ini udah gua rekam dari awal. Kau tunjuk alamat, coba. Kau buka tuh mute. Pak Jul. Monitor Pak Jul. Monitor Pak Jul. Monitor. Ya, saya di sini official ya, pengurus YCC, Yayasan YCC, silakan. Jelas alamat saya dan saya juga sering melaporkan otan-otan penghujat ini. Ada saya menghujat. Ada saya hujat. Udah kau sebutkan aja alamat kau. Nanti Ya, kita masalah ngobrol kau lagi. membantah. Kalau memang berani kau, kita main di ring aja. Siapapun. Lo kok di ring iya. Ayo coba, Mau kalau main gitu. DM aja DM ke gua. Di ring Ayo, kita ayo. kalau berani, gentle langsung. Itu gentle di ring. Bukan di luar ring. Ah. Di ring kita.
Alamat Kalau kok berani mana di ring. kok? Pokoknya di ring kalau berani. Gimana mau diring alamat gua jangan ngusir diring dari mana? Kalian udah tahu ya. Mau kalian culik aku gitu. Kayak zaman-zaman dulu. Enggak. Jangan Ya, kayak Ciro udah. di Cimamora. Ya, ataunya akhirnya pengecut. Ya, giring sama gua ya. Emang aku ada hina kalian? Hina Ya, ada giring sama gua lu. Bodat. Bodat. Bodoh. 3, 4, 5. 5, Nah, 6. kok sebetulnya Nah, berani nggak? Alamat kok di mana? Katanya kok berani sama kita. aku makan Tunggu, alamatku. tunggu. Biar Boleh bisa. Ya, saya kenal sama Valen bukan baru. Jadi orang-orang yang seperti itu ya memang sebaiknya nggak usah itulah ya. Ayo mari bapak-bapak yang mau tanya ya, kita santai-santai saja kok, nggak ada ini. Ayo monggo silakan. Bapak tadi yang mau nanya silakan dilanjut Pak, yang mau nanya Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya di roomnya Valen kan bukan sekali dua kali, ini udah puluhan kali ya. Kebanyakan memang kalau dialog sama saya ada hal yang baru dengar. Ya Bapak Ibu Saudara, wah baru dengar nih. Lah memang iya biasanya juga begitu. Jangankan di forum umum seperti ini, di intern kami pun, di Gaibu pun, banyak orang yang waduh baru dengar ini Pak ATD. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi kita ini yang udah pernah dialog offline sama Pak Pendeta ATD, Ya. gerejanya jelas, ada Jelas. daftarnya gerejanya. Kalau saya balik tanya sama yang ada di sini, gua tanya satu-satu. Kalau Bang Glenn jelas dia seorang lawyer, Pak Jul dia seorang amir dari Yayasan GCC. Bang Andri saya tahu tempatnya di mana, di Jeko. Salah satu bagian dari Geraha Mualaf. Coba kalau saya tanya, Pak Supardi dari mana? Bisa tunjukkan secara lengkap. Saya sebenarnya Makanya apa saya bilang dialog di TikTok itu nggak kondusif. Makanya saya bikinnya tanya jawab, bukan debat. Saya tadi itu ditantang sama Rudi Simamora yang habis keluar dari penjara itu. Satu hari dia saya nggak meladenin kalau dialog di TikTok Pak. Jujur saya nggak meladenin. Kalau mau offline biar jelas orangnya gitu loh. Ya. Kalau sekedar tanya jawab oke lah. yang tadi masalahnya kenapa? Saya enggak begitu paham. Ya tadi dia datang-datang nuduh-nuduh Pak ATD ini bukan pendeta. Saya kasih tahu dia pendeta jelas. Terus dia Oke. omongannya nantang kan gitu. Ya dia Gimana itu? ya dia nantang kan, dia ngejual, saya beli. Kan gitu kalau saya. Jangankan internal Kristen Pak, internal Islam aja saya kritik, saya sampai ke Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada yang ngejual saya beli Pak. Ya, nantangnya dari bagaimana tadi nantangnya dari Ini ada semua ini rekamannya. Ada direkam semua Pak, itu nggak perlu lah. Bapak-bapak, saya itu sudah ketemu ya dengan Pak Ustadz Yusuf Ismail itu sudah 5 kali. Kemarin sama Valen ke-6 ya. KTP saya pun sudah dicatat di sana ya. Nama gerejanya dicatat semua, foto. Ya makanya saya selalu buka open kamera, nggak pernah saya sembunyi gitu loh Orang Pak ya. nantangin saya nunjukin KTP. Enggak, tadi yang saya dengar tuh sebut sebagai ustadz itu apa itu? Nggak tahu juga Pak, sudahlah itu nanti urusannya Valen itulah. Dia bilang gini, ini paling pendeta palsu ini, begitu. Ya. Terus dia bilang saya juga bisa. Ya Pak, jadi saya itu gini ya Pak, saya jadi ustadz-ustadzan gitu loh. Nah. Laga-laga jadi ustadz. Laga-laga itu bahasa Medan itu. ya Laga-laga itu bicara belaga-belaga jadi ustadz. Itu maksudnya itulah yang bikin kita kesel tuh itu sebenarnya kalimat itu. jadi Kucing Pak, Bang Oyen bisa urusi nggak? Gampang itu keluargaku banyak di Medan, di Jalan Sisingamangaraja tuh belakang teladan keluarga semua itu. Kok main-main sama saya?
Ya gini Jangan loh Pak kan Len, internal saya itu Kristen loh. Internal Islam itu saya lawan kalau salah. ya saya itu kan